Ya. Baik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Seperti yang sudah kita lakukan dalam beberapa kali ibadah, saya mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk mematikan mic atau di-mute dulu semuanya, kecuali nanti Mas Yanto dan yang bertugas dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya suara tidak terganggu, dan juga ketika puji-pujian nanti Bapak Ibu Saudara tetap memuji Tuhan di tempat masing-masing, walaupun mic tidak dibuka, tetapi kita tetap memuji Tuhan, karena kalau mic dibuka nanti suaranya tidak bisa sama. Baik, itu saja Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Terlebih kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kembali kami dapat bersatu hati dalam pujian, doa, dan bersama-sama merenungkan dan dikuatkan melalui firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing, dan setiap doa permohonan yang dipanjatkan, kami percaya Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jaringan internet, baik di tempat ini maupun di tempat Bapak Ibu Saudara, sehingga ibadah ini dapat kami ikuti dengan baik dan kami diberkati. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah doa malam hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Mas Yanto dan Mbak Christine untuk memimpin kita di dalam pujian. Shalom, Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bersyukur adalah itu sikap kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus kita, yang sudah memberi kita sesuatu yang terindah, sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu, kembali merindukan, yaitu ibadah doa malam. Tuhan selalu melawat kita sampai saat ini, sehingga kita boleh bersama-sama, biarpun kita bertemu dengan lewat Zoom ini, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kepada kita semua. Kita tetap mengucap syukur karena Tuhan telah melawat kita, sehingga kita saat ini dengan penuh sukacita, badan yang sehat, tidak ada sesuatu yang boleh mengganggu. Itulah rasa syukur yang kita ucapkan kepada Tuhan lewat puji-pujian bersama Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus pada malam hari sebelum kita akan lebih lanjut mendengarkan firman ataupun ada sesuatu doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur karena pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib pada kita, sehingga malam hari ini yang terbaik kita mendengarkan firman Tuhan, menguatkan hati kita, memberikan kita pertolongan, kekuatan dalam kita melalui kehidupan yang begitu rupa ini. Bersama-sama kita akan memuji firman-Mu Tuhan, berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga,
pujian penyembahan telah kami naikkan kepadamu, dan kiranya pujian penyembahan kami dapat menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Dan sekarang ini tiba saatnya bagi kami untuk kembali diingatkan, dikuatkan melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan. Dengan firman, Roh Kudus terus memampukan, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Om Nathanael yang akan membawa renungan firman Tuhan dalam ibadah doa kita malam hari ini. Dipersilahkan Om. Shalom, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan, kalau oleh karena kasih kemurahannya, walaupun lewat Zoom meeting, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan. Terlebih kita akan sebentar belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Injil Markus, pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara semuanya. Injil Markus pasal 4, mulai ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar mengapa angin ribut itu terjadi sementara Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan murid-Nya. Diawali dari ayat yang ke-35 dari kitab Injil Markus ini, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Peristiwa diawali dengan perintah Tuhan, yaitu marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus sendiri yang mengajak seluruh murid-Nya untuk bertolak ke seberang, dalam arti pimpinan perjalanan untuk menyeberang ke Danau Galilea ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian kita lanjut dengan ayat yang ke-36 mengatakan bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. Di dalam ayat yang ke-36 terjadi perubahan pimpinan. Dari awal Tuhan Yesus yang mengajak
untuk bertolak, untuk menaiki perahu. Kemudian ayat 36, murid-murid Tuhan Yesus ini yang membawa Tuhan Yesus ke dalam perahu, dalam arti pimpinan selanjutnya, pimpinan rombongan yang kedua. Pimpinan rombongan ini bukan lagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dibawa oleh murid-muridnya ke dalam perahu. Nah, dalam hal ini tentunya murid-murid Tuhan Yesus lebih paham, lebih menguasai Danau Galilea, mungkin lebih hebat dibandingkan dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka merasa dengan membawa Tuhan Yesus, dengan menjadi pimpinan rombongan itu, murid-murid Tuhan Yesus ini bisa mengantarkan, menyeberang sampai di Galilea. Nah, dalam hal ini seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, itu seringkali bahwa kita merasa paling mampu, sehingga yakin dengan pengetahuan kita, kemampuan kita, dan seringkali itu yang menjadi ego kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya? Bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini berani membawa Tuhan Yesus dalam perahu, ya karena dia mempunyai kemampuan yang hebat. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian di dalam ayat 37 dikatakan bahwa mengamuklah tofan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di dalam ayat 36 tadi dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini yang mempunyai menjadi pimpinan dalam perjalanan itu, ternyata ada tofan yang dahsyat, tofan yang ganas, sehingga perahu itu mulai kemasukan air. Di sini kita bisa belajar bahwa seringkali kita terlalu sombong dengan kemampuan kita sendiri. Seringkali kita membiarkan Yesus sebagai Tuhan Allah kita di belakang kita. Dan ego kita seringkali yang membuat kita itu menjadi besar kepala, sombong. Akibatnya yang terjadi adalah bahwa kapal mulai terserang oleh badai. Dan tentunya dalam hal ini murid-murid Tuhan Yesus masih berusaha untuk mengurangi air yang masuk itu. Jadi badai itu di dalam kehidupan kita banyak macamnya. Mungkin seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ada di dalam kapal, di dalam perahu seperti ini, tentunya seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Masing-masing pribadi tentu memiliki pengalaman sendiri di dalam menghadapi badai kehidupan. Apalagi dalam kondisi yang saat ini terjadi terjadi COVID-19 yang merusakkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita semua. Ini merupakan badai yang sedang menghantam di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, dalam hal ini seringkali masih kita terbawa dengan ego kita. Jadi mungkin persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini menganggap bahwa kita masih mampu mengatasi, kita masih mampu menyelesaikan, karena berdasarkan pengalaman kita, badai setiap saat bisa terjadi, bisa menerpa kita semua. Sedikit kesaksian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu dalam kondisi yang menurut saya itu nyaman-nyaman saja, di mana adik ipar saya atau adiknya Butina, mertuanya dalam waktu 1 minggu orang tua ini meninggal dunia karena COVID. Awalnya tidak pernah terjadi apa-apa, semuanya tenang. Karena dia tinggal di ruko di Pasar Atom, tidak mungkin kena COVID dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Begitu cepat berlalu. Terlebih daripada itu, seperti yang beberapa waktu yang lalu dengan Pak Gideon, ini merupakan satu pengalaman yang sungguh-sungguh sampai sekarang ini masih membekas. Saya masih belum bisa menerima kenyataan.
Karena Pak Gideon ini terlalu akrab dengan kami mulai sekolah minggu dan tidak pernah terpikirkan kalau hanya dalam waktu 5 hari badai itu menerpa. Kemudian ya seperti yang sudah kita ketahui, Pak Gideon pulang ke rumah Bapak dan sampai saat ini masih belum bisa ini ya. Jadi masih rasanya itu masih terbawa. Nah, kenyataan seperti ini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Karena ego kita, karena kita sendiri menganggap bahwa kita paling bisa. Kemudian pertama itu, kemudian kita tidak pernah bersandar, berharap kepada Tuhan. Ya mungkin seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah tanpa Tuhan pun kita yakin bisa mampu menyelesaikan. Apalagi seorang ahli, seorang profesor, seorang dokter, kemudian yang punya kekayaan yang luar biasa, tetapi kenyataannya kekayaan tidak bisa menjamin bahwa kita akan selamat. Kekayaan tidak bisa menjamin bahwa kita bisa sehat. Ini yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian dilanjutkan setelah itu, setelah usaha daripada murid-murid ini gagal, mereka mungkin mulai menguras. Karena awalnya mungkin air yang masuk sedikit, dia berusaha untuk menguras air itu supaya kapal ini, supaya perahu ini tidak tenggelam. Dan saat itu tetap membiarkan Tuhan Yesus, karena mereka dengan usaha sendiri, mereka masih mampu. Dan mereka mungkin ada rasa sungkan atau bagaimana untuk minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Karena mungkin mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu tidak mampu, tidak mempunyai pengalaman di dalam hal masalah perjalanan perahu, masalah di dalam nelayan ini mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus tidak mempunyai kemampuan. Dia sendiri yang menganggap bahwa mungkin murid-murid Tuhan Yesus itu seorang yang ahli, pakarnya di dalam masalah navigasi kapal atau bagaimana lah itu. Ternyata apa yang terjadi? Semakin berjalan, semakin mulai tenggelam, mulai air mulai masuk, sehingga tidak mampu untuk diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian dia membangunkan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Jadi ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ternyata saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak egois. Tuhan Yesus tidak marah pada saat dibangunkan itu. Dan Tuhan Yesus tidak menunggu beberapa saat, tetapi Tuhan Yesus langsung bangun, menghadik angin itu, dan dia mengatakan, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, kemudian danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian ayat yang ke-40 mengatakan, mengapa begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara yang kasih Tuhan Yesus itu sungguh baik dan murah hati. Waktu murid-murid Yesus membangunkan dia, Yesus tidak jual mahal, tidak egois. Kemudian Yesus tidak mengulur waktu untuk menolong mereka, meskipun mereka sudah mengambil alih kendali dan otoritas Tuhan Yesus. Jadi di dalam perjalanan ke Danau Galilea ini, sudah yang menjadi komandan, yang menjadi pimpinan perjalanan adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan ternyata gagal dan nyaris celaka karena dihantam oleh topan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mulai mengambil alih kendali perjalanan ini, sehingga perjalanan ini menyeberang ke laut dan Galilea ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus juga tidak menyalahkan mereka. Ini merupakan suatu peringatan untuk kita semua bahwa kita harus tunduk taat, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa mereka ketakutan saat itu? Karena mereka sudah mengambil alih kendali dan membiarkan Yesus tertidur. Kemudian
saat badai datang, mereka ketakutan karena mereka tidak sanggup mengatasi badai itu seorang diri. Demikian juga dengan kita, kalau kita hanya membiarkan Yesus tertidur saja, maka saat dilanda badai, kita akan mengalami ketakutan karena kita tahu kita tidak sanggup menghadapi badai sendirian. Tetapi bila kita tahu bahwa Yesus yang menjadi nahkoda kehidupan kita, maka sekalipun badai itu datang, kita tidak akan takut. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah masalah dan pergumulan kehidupan kita masing-masing, kita dapat belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, bahwa meskipun mereka sudah mengambil kendali dan membiarkan Yesus tertidur, mereka tetap membangunkan mereka. Untuk itu, saudara, di tengah badai dan taufan kehidupan ini, mari kita bangunkan Tuhan Yesus. Mari kita berseru memanggil Dia lewat doa dan minta tolong, minta pimpinannya. Biarkan Yesus yang menjadi nahkoda kehidupan kita. Maka kita percaya bahwa Yesus akan menghadik setiap masalah, pergumulan, cobaan, dan badai kehidupan kita, sehingga kita menjadi reda dan teduh. Kita harus percaya bahwa saat kita berteriak minta tolong, saat kita bangunkan Yesus yang tertidur, dan saat kita biarkan Yesus menjadi nahkoda kehidupan kita, maka Dia akan menolong setiap pribadi kita. Karena hanya Yesus saja yang sanggup meredakan setiap badai dalam kehidupan kita. Sehingga kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita pun akan heran dan berkata, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian renungan singkat ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Om Nathanael yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan. Untuk meresponinya, mari kita akan mengangkat pujian. Aku tidak takut sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Yesus jikalau kami terkadang terlalu mengandalkan diri kami, mengandalkan apa yang kami punya dan apa yang kami bisa. Ampuni kami Tuhan, kami mau terus hanya mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus mengundang Tuhan Yesus untuk terus berdiri di depan kami, melangkah bersama dengan kami, menghadapi tantangan rintangan yang ada di depan kami, dan kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami dapat melewati semuanya. Haleluya Yesus, terima kasih. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur, menasihati, mengingatkan kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus, taat, patuh, menurut pimpinan Tuhan, tidak berlaku sombong, seolah-olah kami bisa, sehingga kami sendiri yang mengambil alih kendali hidup kami. Dan seperti para murid, ternyata itu gagal. Ampunilah kami Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu untuk selalu percaya, untuk selalu taat, untuk selalu menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, di depan setiap langkah kami, memimpin, membimbing kami pada jalan kebenaran, karena nama-Mu membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Malam ini kami berdoa, memberkati kiranya Bapak Nathanael Suyanto yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Memberkati juga Mas Yanto dan Mbak Christine yang melayani puji-pujian. Sungguh bahwa jerih lelah kami semua dalam persekutuan untuk Tuhan Yesus tidak sia-sia. Bapa, sekarang
Sendengkanlah telingamu atas doa permohonan anak-anakmu ya Bapa, di rumahnya masing-masing. Dengan iman kami berseru kepada Tuhan, kami mengajukan permohonan-permohonan kami dengan mencurahkan setiap isi hati kami, kerinduan, keinginan, kebutuhan kami, tetapi juga kami mengadukan perkara kami. Jikalau ada di antara saudara kami, bagaikan para murid berperahu di tengah-tengah samudra kehidupan, diombang-ambingkan oleh badai, nyaris tenggelam. Persoalan apapun yang dihadapi anak-anakmu sekarang, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengulurkan tangan, menjamah ibu, bapak, saudara, opa, oma di tempatnya masing-masing, dengan pergumulannya masing-masing, dengan kesusahannya masing-masing. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan tambahkan iman, Tuhan kuatkan percayanya, dan Tuhan menuntun, membawa keluar dari setiap masalah. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang susah Tuhan hiburkan, yang nyaris putus asa Tuhan angkat dan Tuhan sertai. Bahwa Tuhan Yesus tak pernah sekalipun meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapakku, sungguh kami tidak tahu gelombang dan badai apa yang sekarang dihadapi anak-anak-Mu. Tetapi kami tahu dan kami percaya Tuhan Yesus selalu hadir, turun tangan pada waktunya yang indah untuk mematahkan setiap belenggu, untuk meneduhkan setiap gelombang, untuk mengusir setiap hal yang tidak merusakkan dan mengganti dengan tenang, teduh, tentram, sejahtera, dan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapakku, kami menyerahkan untuk ibadah syukur ulang tahun ya Tuhan, baik pada besok hari Minggu dalam ibadah tatap muka sesi 1 maupun kedua, ataupun besok hari Jumat tepat tanggal 27 melalui Zoom meeting seperti sekarang ini. Kami hendak berdoa, kami hendak memuji Tuhan, kami hendak berseru kepada Tuhan, membawa pujian sembahan kepadamu sebagai ungkapan syukur 30 tahun Tuhan memimpin, memberkati jemaat damai sejahtera ini bertumbuh dan bertambah, berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudara kami yang mempersiapkan ucapan ulang tahun satu sama lain, memberkati anak-anak kami tunas remaja ataupun sekolah minggu kelas besar yang hendak memberikan tampilan, ataupun kaum muda, entah pujian, entah tarian. Berkatilah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga terus kami berdoa, walaupun pada masa PPKM ini di level ketiga, kami belum bisa mengadakan acara secara khusus bergembira merayakan ulang tahun, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Jemaat damai sejahtera miliknya Tuhan Yesus. Kami semua adalah kawanan domba milik Tuhan Yesus, gembala yang baik. Dan Tuhan Yesus sendiri yang membawa kami, membaringkan kami di padang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang, dan memenuhi piala kami dengan kegirangan. Dan Tuhan selalu melimpahi kami dengan kebaikan. Berkat-berkat, pertolongan, dan mukjizat. Kami berdoa, jikalau ada di antara saudara kami yang berubah setia, yang menjauh dari Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan tuntun kembali,
untuk bersehati memuji Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk banyak saudara selama 30 tahun ini telah merasakan pelayanan gereja Damai Sejahtera ini, baik dalam hal pernikahan, baik dalam hal kematian, kedukaan, penyerahan anak, maupun baptisan air, dan masih banyak pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan, kiranya Roh-Mu menuntun mereka, mengingat Tuhan Yesus, mengingat pelayanan yang indah ini, kembali bersekutu bersama kami dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Tuhan, panggil kembali anak-anak-Mu, gembira bersekutu bersama-sama kami. Terima kasih Bapakku, kami berdoa malam hari ini untuk usaha pemerintah melalui PPKM ternyata efisien dan efektif, sehingga untuk penularan penyebaran COVID ini telah dapat dicegah dengan baik, sehingga sekarang di berbagai tempat mengalami penurunan kasus positif yang terinfeksi COVID-19. Bahkan banyak sekali yang mengalami kesembuhan-kesembuhan. Upaya vaksinasi secara di mana-mana masif, di mana-mana. Berkatilah para pihak, baik dari Dinkes, dari Satuan COVID, dari TNI, dari Polri, dari Pemda-Pemda, lembaga-lembaga, bahkan perusahaan-perusahaan. Berkatilah Tuhan, sehingga dalam waktu yang relatif singkat ini, sebagian besar masyarakat sesuai dengan ketentuan menerima COVID dengan baik, menerima vaksin dengan baik. Memang vaksin bukan obat, tetapi memberi kami kekuatan, kekebalan untuk mengatasi serangan COVID, virus yang jahat ini. Terima kasih Bapa di surga, sertai lindungi dokter-dokter, tenaga medis yang merawat, yang menanggulangi orang-orang yang terinfeksi positif. Memberkati para pihak yang bercapai lelah, pemerintah pusat maupun daerah, fasilitas-fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, tempat-tempat isolasi terpadu, dimanapun Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk kota kami Surabaya. Terima kasih sekarang penambahan yang terinfeksi kasus COVID ini telah mengalami penurunan yang sangat baik. Terus Tuhan melimpahi belas kasihan untuk kota kami Surabaya dan sekitarnya, untuk bangsa dan negeri kami di seluruh tanah air ini, sehingga pandemi segera berlalu. Kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah maupun kegiatan ekonomi, perdagangan, produksi, wisata, dan segala hal yang dilakukan, kegiatan pasar-pasar tradisional maupun pasar modern, restoran-restoran, tempat-tempat wisata, hotel-hotel, bahkan warung-warung, toko-toko kecil pulih kembali. Dan juga Tuhan, showroom-showroom dimanapun, Tuhan juga memberkati. Indonesia bangkit untuk mengatasi pandemi ini. Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan beri terus hikmat dan perlindungan, kesehatan untuk beliau, para menteri, kabinet, maupun pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintahan di pusat, di provinsi, kabupaten, kota. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bila malam ini di antara anak-anak muda melanjutkan doa keluarga tersendiri, pasangan suami istri tidak sehati, orang tua dengan anak tidak sehati, kabulkanlah doa permohonan anak-anak-Mu.
Dan bila waktunya kami tidak membaringkan diri, kami tidak berbaring dengan tentram dalam perlindungan Tuhan Yesus. Berkat tidur yang nyenyak, istirahat yang baik, Tuhan limpahkan kepada kami semua anak-anak-Mu. Bahkan jikalau karena kesehatan, karena usia, karena berbagai masalah ada di antara anak-anak-Mu yang sulit untuk tidur dengan nyenyak, dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, melimpahi dengan hati tentram dan damai, pikiran yang tenang, sehingga malam ini bisa tidur dengan nyenyak. Esok pagi bangun, tubuh sehat, semua masalah Tuhan sudah turun tangan untuk menyelesaikannya. Segala kekhawatiran yang seolah menghantui, beban pikiran yang seolah tak tertanggungkan, dalam nama Yesus, Tuhan angkat, Tuhan ganti dengan kelegaan dan damai sejahtera. Terima kasih Bapakku, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, dan ucapkanlah doa ini. Mari bersama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, arahkan pikiranmu, hatimu kepada Tuhan Yesus di surga. Saudara bisa mengangkat tangan atau menadahkan tanganmu dengan iman, menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua dan seisi rumahmu masing-masing. Berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat rohani, dan berkat-berkat jasmani yang saudara semua butuhkan. Anugerah Bapa dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, dan sukacita Roh Kudus turun atas saudara semua. Kasih karunia Kristus dan pertolongannya ajaib, persekutuan dengan hari terakhir pada bulan ini, pada sedang umur Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali mungkin melanjutkan doa atau beristirahat, kepada bapak-bapak pembela sidang, bagaimana Bapak Edi sudah Bapak besok malam jam kumpul sebentar di gereja dengan mengenakan jas, saya direkam ucapan selamat ulang tahun. Rekaman ini hanya kira-kira 1 menit lebih sedikit saja, tetapi mungkin proses pengambilannya tidak bisa cepat. Kira-kira katakanlah mungkin sampai 10 atau 15 menit kita akan pakai untuk rekaman tersebut. Komisi-komisi, kelompok-kelompok, saya anjurkan kalau bisa mengelompok, seperti saya mendengar kaum wanita itu mengumpul sebagian
direkam ucapan ulang tahun. Keluarga muda masing-masing rekaman di rumah, lalu digabung. Karena mereka masih muda, punya kemampuan untuk itu. Kelompok-kelompok, terserah caranya seperti apa, bisa wakilan, tapi kita boleh saling. Yang kedua, Bapak Ibu, besok hari Jumat, tanggal 27 tepat itu ulang tahun gereja kita, maka kita akan mengadakan doa syukur melalui Zoom meeting seperti sekarang ini. Tidak akan ada khotbah, tapi kita akan berdoa, menyanyi, sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan.